coba jelaskan, coba praktekkan tentang bagaimana cara menanam porang dan bagaimana perawatan yang baik agar menghasilkan ini seperti yang ini. Jangan lupa subscribe-nya Adit Danar. Adalah tanaman yang masih kecil. Ini pertumbuhannya nanti insya Allah ini satu musim lagi ini sudah bisa menjadi umbi, menghasilkan umbi produksi serta katak yang banyak juga. Nah, ini yang sudah tumbuh agak besar. Kalau tadi yang besar, nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara penanaman porang agar nanti bisa kita lebih tahu bagaimana cara penanaman porang yang praktis. Ini adalah cara pembibitan atau penanaman porang. Jadi porang itu bisa dikembangkan dengan cara melalui kataknya atau bubilnya. Kalau orang mengatakan ini bisa disemai dulu di polybag. Ini dengan tujuan disemai ini agar kita betul-betul bisa memastikan bahwa tanaman itu tumbuh dan ini bisa mudah untuk dipindahkan ke berbagai lahan atau ke tempat lahan yang tempatnya jauh, sehingga setelah ini tumbuh semacam ini nanti bisa kita tanam di tempat yang sudah disiapkan. Namun demikian sebelum ditanam ini polybagnya atau plastiknya nanti disobek dulu, kemudian baru ditanam ke lahan yang sudah disiapkan. Tentang masalah penyiapan lahan tanam porang, itu langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, untuk sebagai syarat tumbuhnya porang itu dengan baik, nomor satu, tanah harus diolah dulu, digemburkan, kemudian diberi pupuk kandang yang sebelumnya sudah difermentasi. Bisa pupuk dari kotoran hewan sapi, kambing, kelinci, ayam atau yang lain. Namun akan lebih baik kalau difermentasi dulu, sehingga nanti betul-betul pupuk itu sudah siap untuk bisa diaplikasi di lahan pertanian atau lahan yang akan ditanami porang. Agar nanti bibit ini bisa tumbuh dengan baik, tadi sudah saya jelaskan, tanah harus gembur. Persediaan unsur hara, pupuk itu harus cukup, terutama diusahakan pupuk kandang, meskipun tidak menutup kemungkinan juga di pupuk kimia, tapi kalau bisa jangan urea karena nanti efeknya mungkin kurang bagus. Bisa Ponska, TSP 36 atau mungkin malah lebih bagus lagi NPK Mutiara, itu nanti sebagai pupuk tambahan. Tetapi unsur utama yang untuk pertumbuhan porang yang bagus menurut yang saya ketahui itu kalau pupuk kandangnya cukup banyak, cukup untuk kebutuhan tanaman ini, insya Allah akan bagus. Yang kedua, harus
dipastikan bahwa intensitas cahaya masuk meskipun di bawah naungan, namun harus ada 50% cahaya yang masuk paling enggak. Pagi sampai siang itu harus ada cahaya yang masuk. Kemudian sore hari apabila agak teduh sedikit enggak apa-apa, itu justru bagus. Bisa ditawan di bawah naungan maupun di tempat yang tanpa naungan. Namun semuanya mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kalau di tempat yang ada naungannya biasanya tumbuhnya lebih hijau, kemudian bisa tumbuh lebih lama, masa hidupnya lebih lama. Kalau di tempat yang tanpa naungan biasanya batangnya ini lebih pendek namun lebih kokoh, nanti hasil umbinya biasanya lebih besar. Jadi ada kelebihan ada kelemahan. Lah monggo kita manfaatkan lingkungan yang tadinya tidak produktif, kita jadikan lahan produktif dengan porang ini. Coba ini kita praktekkan bagaimana menanam porang. Ini sangat mudah. Tadinya ini sudah diolah, ini sudah dicangkul, sudah digemburkan. Nah ini kita berikan satu lubang. Ini kita lubangi. Kenapa harus kita lubangi seperti ini? Karena nanti agar ketika tumbuh umbinya tumbuh itu, kalau tanahnya gembur, nanti tumbuhnya umbi bisa maksimal. Karena pemekaran umbi itu perlu tanah yang gembur. Kalau tanahnya tidak gembur, padat, dia mekarnya ini, mengembangnya umbi ini akan kesulitan. Tapi kalau tanahnya gembur, kalau kita lubangi seperti ini akan lebih bagus. Karena nanti dia akan menjadi tempat untuk pemekaran umbinya itu lebih maksimal. Beda lagi kalau tidak dicegong, ya mungkin lebih sulit lagi. Ini kita sobek dulu. Kalau perlu dengan gunting, ini kita gunting dulu anunya, plastiknya pas. Kemudian hati-hati jangan sampai pecah. Kemudian ini ditanam. Nah ini baru diuruk. Nah ini gak sulit lur, jane lur, nandur porang kuwi. Nah seperti ini sudah siap. Nah ini kita gunting dulu, gunting, hati-hati. Kemudian kita tanam. Setelah kita tanam seperti ini sudah siap, nanti tinggal kita jaga, kita pupuk, kita rawat. Jangan sampai gulmanya itu banyak, dikurangi, dicabuti aja gulmanya. Tinggal menanti ini nanti tumbuh dengan baik, kita menanti hasilnya. Tidak sulit menanam porang. Ayo para petani, kita gunakan lingkungan rumah kita, lingkungan kebun yang tadinya tidak produktif, kita tanam porang. Porang adalah tanaman yang mempunyai prospek sangat bagus, karena porang ini menjadi kebutuhan dunia. Menurut informasi dari para ahli, Indonesia ini baru mampu mensuplai kebutuhan dunia itu baru 9% dari 100% yang dibutuhkan. Sehingga peluangnya masih 91%. Kita masih punya peluang yang besar sekali dalam penanaman porang ini. Karena porang di negara-negara yang mengekspor, di Cina, Taiwan, Eropa, Jepang, itu dijadikan sebagai bahan baku industri. Juga ini yang membuat ini nanti tanpa batas kebutuhannya, karena porang ini dimanfaatkan sebagai, diolah menjadi beras, bahan pangan, beras non kolesterol. Juga diolah untuk kebutuhan kosmetik, juga untuk bahan dasar pembuatan kulit kapsul, juga sebagai bahan baku industri lainnya, bahan baku pembuatan lem dan bahan baku peredam pesawat terbang kalau tidak salah itu. Informasi dari para master seperti itu, sehingga kebutuhan porang dunia masih sangat besar. Ini bukan hanya
istilahnya kebutuhan yang sedikit tapi besar sekali. Maka dari itu mari kita yuk menanam porang, menanam dan menanam. Semangat.